Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Baik jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, hari Ahad tanggal 15 ya. 15 Juni 2025 bertepatan dengan 19 Dzulhijjah, kurang lebih seminggu lebih sedikit dari hari raya Idul Adha. Kita alhamdulillah diberikan kesempatan, waktu luang dan juga nikmat sehat, yang dikatakan ini nikmat yang sangat agung, yang banyak orang terpedaya oleh karenanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, nikmatani magbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia, ya kebanyakan mereka terpedaya. Magbun itu merugi. Jadi kalau orang jualan ya kurang dari, bahkan barangnya terjual kurang dari modalnya, itu rugi gitu ya. Magbun oleh karena keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ya ini kadang-kadang orang sehat tapi dia nggak manfaatin sehatnya. Kadang-kadang orang sehat nggak punya waktu luang, gitu ya. Dan sebaliknya, gitu. Jadi alhamdulillah bersyukur kepada Allah, dan Allah berikan kita kemampuan untuk beramal saleh, mulai dari salat subuh berjamaah, satu nikmat yang sangat luar biasa. Ditambah lagi kita insya Allah akan bersama-sama mendengarkan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi, penjelasan tentang satu bab, yaitu akhlak yang baik kunci sukses dunia dan akhirat. Atau kita akan meraih kebaikan dunia dan akhirat dengan akhlak yang baik. Nah, Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, materi ini tentunya sangat penting, ya khususnya untuk dimurojaah, diingat-ingat kembali, atau disampaikan kembali, disimak kembali. Sebab banyak orang atau kebanyakan kita tidak sadar atau tidak merasa bahwa dengan berakhlak mulia itu kita sedang meraih banyak sekali kebaikan, banyak sekali keutamaan, banyak sekali keuntungan. Ini banyak orang yang nggak sadar, nggak merasa begitu ya. Kalau kita misalkan sholat berjamaah, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, gitu ya. Ini pasti kita merasa, oh kita berpahala, betul nggak? Begitu. Ya. Cuman untuk berakhlak atau bermuamalah kepada orang lain dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, kadang-kadang kita nggak merasa berpahala, sehingga kita nggak memperhatikan hal ini. Nah, ini penting untuk diingatkan kembali kepada kita, supaya kita dalam kehidupan sehari-hari kita terus dapat mengumpulkan, meraup pahala kebaikan yang sangat banyak tanpa kita sadari, dalam tanda kutip, hanya dengan berakhlak mulia, berakhlak yang baik kepada orang lain. Ya, nah ini penting untuk kita simak. Baik. Dan itu, ya sedikit lagi, bahwa berakhlak mulia, berakhlak yang baik kepada orang lain, ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan hubungannya dengan manusia. Dan gitu ya. Kita ingat kembali bahwa makna ibadah itu ya seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan al-ibadah, ya bahwa ibadah adalah ismun jami' di kulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal a'mal az-zahira wal batinah. Ibadah itu segala sesuatu, mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ya, baik perkataan maupun perbuatan. Ya, yang zahir maupun yang batin. Kurang lebihnya begitu. Jadi itu ibadah. Dan semua yang Allah ridhoi dan Allah cintai, perkataan ataupun perbuatan, zahir maupun batin, itu ibadah. Nah, sehingga
berakhlak mulia, berakhlak yang baik, bermuamalah yang baik dengan orang lain, ini adalah bagian daripada ibadah. Bahkan keutamaannya sangat banyak yang insya Allah kita akan sampaikan. Baik jamaah yang berbahagia, sebelum kita masuk kepada beberapa keutamaan yang bisa kita raih daripada berakhlak mulia atau berakhlak yang baik atau husnul khuluq, kita lihat apa yang dimaksud dengan akhlak mulia. Kalau saya lihat di sini sederhana apa yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan hakikat daripada akhlak mulia, akhlak yang baik adalah mencurahkan kebaikan. Mencurahkan kebaikan, kita curahkan kebaikan kepada orang lain, ya, tidak mengganggu orang lain dan menampakkan wajah berseri-seri kepada orang lain. Ini akhlak baik. Ya, sederhana. Kita curahkan kebaikan kepada orang lain, kemudian tidak mengganggu orang lain, baik dengan perbuatan kita, perkataan kita, ya, baik perkataan langsung ataupun chat, gitu kan. Kemudian menampakkan wajah berseri-seri kepada orang lain, murah senyum, ya, ketemu sapa senyum, nggak sombong, nggak jutek, nggak masam. Nah, ini akhlak mulia. Ini pertama. Kemudian para ulama mendefinisikan akhlak mulia yang lainnya. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman ahabba ayyuhzazaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi." Ini kuncinya, ya, yang artinya barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya ketika datang kematiannya dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaknya dia perlakukan manusia, orang lain, sebagaimana dia sebagaimana dia suka diperlakukan demikian. Ya, ini kuncinya. Jadi akhlak mulia itu hendaknya kita memperlakukan orang lain, saudara kita, ya, sebagaimana kita suka diperlakukan oleh orang lain demikian. Kalau kita suka ketemu di salam, ya, maksudnya diucapkan salam, walaupun nggak harus salaman karena mungkin pakai motor gitu kan. Pakai motor kalau salaman gimana, tos gitu. Kemudian atau ketemu dari jauh, "Assalamualaikum Pak Heri." "Waalaikumsalam." Kalau kita suka demikian, maka kita pun harus demikian kepada orang lain. Gitu ya, jangan ketemu bahkan papasan pun menyapa enggak, gitu ya. Sama-sama kita bilang, "Ini orang kenapa sih?" gitu. Ya, Anda punya apa ke Pak Muhajir? Muhajir ketemu aja kita salam. Contoh, ya, tapi kalau beliau Masya Allah luar biasa. Walaupun kemarin habis ribut main bola, tetap salam, Ustaz, Assalamualaikum, gitu. Ya, memang demikian seharusnya. Kita pun harus demikian kepada orang lain, gitu ya. Kalau kita suka diperlakukan baik oleh orang lain, misalnya kasih kopi, kasih ini, nanti kalau dia bertamu ke rumah saya, dia harus kita kasih teh manis gitu ya. Kita kasih kopi, kita muliakan. Ya, begitu kurang lebihnya ini. Jadi akhlak mulia adalah kita memperlakukan orang lain ya dengan baik sebagaimana kita suka diperlakukan oleh orang lain dengan cara yang baik. Ya. Baik. Nah, maka termasuk akhlak mulia adalah tadi disebutkan menampakkan wajah yang berseri ketika bertemu dengan orang lain. Kemudian bahkan dalam hadis dikatakan ya, tabassumuka wajhika tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih begitu ya. Jadi senyummu ya kepada saudaramu yang lain itu adalah sedekah. Jadi sebab orang kalau disenyumin itu senang, ya senang. Tapi kalau dijudekin, ini hati itu tambah bertanya-tanya, tambah sedih banget gitu ya. Sedih banget karena dijudekin sama si fulan gitu ya. Nah kalau disenyumin senang gitu.
Nah, maka ini termasuk sedekah. Berseri-seri, menampakkan wajah berseri kepada orang lain. Kemudian memberikan kebajikan kepada orang lain, apapun bentuknya, kebaikan-kebaikan itu. Ya, walaupun kita lihat, kita anggap remeh, tapi itu termasuk akhlak yang mulia. Ya, misalkan sekedar mengingatkan apa yang dia lupa. Oh ya, kemarin saya melihat itu tuh, Pak Hari, kacamata di atas apa? Quran itu punya siapa, nggak tahu. Itu nanti bisa diingatkan kepada yang lain. Ya, masih ada tuh. Baik, kemudian dermawan, suka memberi, nggak pelit, gitu kan? Suka memberi. Walaupun mungkin kita nggak banyak harta, walaupun yang kita beri nggak banyak, sampai-sampai ada istilah ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian kepada neraka walau dengan separuh kurma. Separuh kurma itu nggak ada apa-apanya, gitu ya. Tapi ini kebaikan yang mulia, ya. Kemudian menahan diri tidak menyakiti orang lain, termasuk akhlak mulia. Ya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Bertutur kata yang baik, kata-katanya baik, kata-katanya lembut, kata-katanya menyenangkan, gitu ya. Bukan sekali berkata-kata tapi seluruh anggota grup langsung tersakiti. Jangan. Tidak hasad kepada orang lain. Ya, orang lain punya kebaikan, orang lain mendapatkan nikmat, kita ikut senang, bersyukur. Bukan ikut susah, bukan malah susah, malah sedih, hasad. Hasad itu menginginkan kebaikan orang lain berpindah kepada dirinya, hilang dari orang itu dan berpindah kepada kita. Itu hasad. Hasad yang dilarang di dalam agama. Ya, tadi ada hasad yang dibolehkan. Kalau misalkan Pak Hari, Masya Allah, setiap hari baca Al-Quran sampai syuruk misalkan, kita boleh hasad seperti itu. Ya, tapi hasad kita pengen seperti beliau. Nah, tapi hasad yang dimaksud di sini yang tidak boleh adalah tadi menginginkan kebaikan pada orang lain hilang dan berpindah kepada kita. Nah, kemudian menahan amarah. Ini termasuk akhlak yang baik. Menahan marah. Walaupun kita punya hak untuk marah, ya, bahkan berani untuk marah, bahkan boleh dibilang lebih kuat dengan orang yang kita marahin, ya, lebih besar misalkan, lebih kuat, lebih berani, tetap kita menahan amarah. Ini akhlak mulia. Bersabar, ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan lainnya, tidak membalas kezaliman dengan kezaliman lainnya. Toleran kepada orang lain, ya, toleran. Misalkan orang lain punya kesalahan sedikit, gitu ya, sama kita toleran. Ya, kalau misalkan kita sebagai kepala bagian, kepala LDM, ya toleran lah, gitu ya. Jangan terlalu saklek dalam tanda kutip. Namun tetap tidak keluar dari batas-batas yang ditetapkan. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain, ya. Nah, ini dan yang semisalnya, ini termasuk akhlak mulia. Yang itu kita akan meraih banyak sekali kebaikan, ya, kebaikan yang banyak. Baik, singkatnya, di antara kebaikan ataupun keutamaan akhlak mulia yang kita bisa raih dunia dan akhirat, gitu. Yang pertama, akhlak mulia atau akhlak yang baik itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya di antara tujuan daripada diutusnya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia, akhlak manusia. Ya, masih ingat Pak Bu hadisnya? Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlak." Atau dalam redaksi yang lain kalau tidak salah, ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian ada yang menarik, ya. Di sini menggunakan kata innama. Innama itu adatul hasr. Adatul hasr. Ini untuk memberikan
batasan, ya, bahwa seolah-olah beliau itu diutus hanya untuk itu. Namun dalam hadis ini masuknya pembatasan dalam arti di sini adalah majasi. Karena hakikatnya Rasulullah itu diutus bukan hanya untuk itu. Ya, tapi saking pentingnya hal ini dikatakan innama bu'istu diutammima salihal akhlak. Seolah-olah hanya itu gitu ya. Ya, sedangkan dalam redaksi yang lain dalam surat Toha ayat 98 maka jelas bahwa innama ini adalah hanya itu. Ya, innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah. Maka innama di sini benar-benar hanya itu. Tuhan kita hanyalah Allah yang tidak ada ilah selain Dia. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat konsen terhadap masalah akhlak. Makanya kalau kita lihat bagaimana isi, dulu kita ada kajian kitab Riyadhus Shalihin. Ya, sebelum Kidi ini ada kajian Riyadhus Shalihin. Namanya kajian Riyadhus Shalihin, ada yang ingat apa dulu singkatannya? Bukan hadis halaqah Riyadhus Shalihin. Ya, itu dulu Hasmi mengejarkan itu, dan di sana di kitab kitab hadis itu banyak sekali hadis tentang akhlak yang menjelaskan tentang akhlak, gitu ya. Termasuk mewaspadai akhlak yang buruk. Itu ada larangan ghibah, ada larangan sombong, larangan hasad dan seterusnya. Ya. Baik, jadi yang pertama akhlak itu memiliki kedudukan yang tinggi sampai Rasulullah itu diutus seolah-olah hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Yang kedua, mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Dan ini kaitannya antara akidah iman seseorang dengan akhlak itu kaitannya sangat kuat. Sehingga kalau orang yang akhlaknya baik atau akidahnya kuat, imannya kuat, maka dia akhlaknya baik. Seharusnya demikian. Gitu ya. Jadi katakan demikian. Dalam hadis riwayat Tirmizi kemudian Ahmad dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Seorang mukmin atau kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang akhlaknya paling baik di antara mereka. Wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Dan sebaik-baik kalian, ya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Nih bapak-bapak sekalian, orang yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Kita sebagai suami terkadang terbalik-balik. Masya Allah, kalau ketemu dengan teman kita itu wajah kita berseri-seri. Ya, saya ketemu dengan Mbak Jun, damang, alhamdulillah. Kapan kita nepok? Senang banget kalau dia bilang dengan kata-kata nepok, main pingpong, senang. Tapi giliran kita pulang ke rumah, udah capek udah ini, ketemu istri, anak istri cemberut. Iya, istri salah sedikit cemberut, buka tutup saji itu ya, nggak ada apa-apa kita marah. Iya, cemberut. Mungkin nggak marah-marah, tapi kita cemberut, nggak nyapa istri, nggak apa, nggak ngomong, nggak apa gitu. Ya, kita marah. Nah ini terbalik. Padahal sebaik-baik kita, ya, suami itu yang paling baik terhadap istrinya. Dalam hadis yang lain dikatakan khairukum li ahli. Kata Nabi, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Dan kata Nabi, aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku, terhadap istri-istriku. Begitu. Ya.
Nah nanti ini bisa diterapkan sampai rumah, jangan lupa ya sapa, sanjung istri kita. Insya Allah setelah itu diizinkan kembali nambah gitu ya. Wah nggak jadi kata ibu-ibu ini, nggak jadi deh. Ya begitu ya. Jadi jangan terbalik. Ketemu orang lain kita luar biasa, ketemu istri kita cemberut anak dan istri kita. Yang ini tentang yang kedua adalah mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi makin baik akhlaknya, dia makin baik keimanannya, gitu ya. Yang ketiga, akhlak yang mulia ini dapat meninggikan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat kita kalau kita berakhlak mulia itu menjadi tinggi, ya, berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yudrika bi husni khuluqihi darajata shaimi al-qaimi." Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlak yang baik, dia akan mencapai derajat orang yang saum, puasa ya di siang harinya, dan orang yang sholat di malam hari. Seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik, dengan murah senyum, dengan suka membantu, ya, dengan tidak menyakiti orang lain, bersabar memaafkan kesalahan orang lain, toleran dan seterusnya, itu dapat mencapai derajat orang yang puasa, orang yang sholat. Orang yang puasa di siang hari dia puasa, di malam hari dia sholat. Dengan akhlak yang baik kita bisa mencapai itu, Bapak dan Ibu sekalian. Maka luar biasa kalau semua kita menerapkan syariat Islam, ajaran-ajaran Islam, anjuran-anjuran agama Islam, maka kehidupan kita pasti akan meraih kebaikan yang banyak. Setiap kita berusaha untuk berakhlak baik, ya, orang lain butuh pertolongan kita bantu, ya, orang lain punya kesalahan kepada kita, kita maafkan. Kalau sudah begitu pasti nggak ada taburan antar sesama, nggak ada keributan, nggak ada orang saling bunuh, kan begitu. Dia punya salah kita maafkan. Ya, kalaupun kita nggak bisa memaafkan, kita akan menempuh jalur yang terbaik. Tidak sembarangan kemudian ribut, tidak sembarangan mukulin orang di jalanan, tidak sembarangan membunuh orang. Kan begitu. Nah, orang yang berakhlak baik, kembali ke poin ini, dia dapat mencapai derajat orang yang puasa. Banyak di antara kita tidak mampu untuk berpuasa, khususnya puasa sunnah. Ya, ada nggak di antara yang hadir ini yang rajin puasa Senin Kamis? Pak Muhajir? Nggak mungkin, saya nggak percaya. Badannya gede soalnya. Kalau yang langsing-langsing mungkin, oh dia puasa terus langsing. Enggak, Ustaz saya juga enggak gitu. Ternyata enggak juga. Ya. Tapi dengan akhlak yang baik, kita bisa mencapai derajat itu, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Yang lebih mudah, murah senyum, suka membantu, gitu kan? Pas ditelepon nggak keangkat, aduh Afan, akhi ada apa ini? Ada yang bisa saya bantu? Kan enak gitu ya. Enggak Pak, tadi cuma mau nanyain itu gitu. Oh ya udah. Nah ini. Nah kemudian yang keempat, orang yang berakhlak baik sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak baik dicintai oleh Allah dan Rasul. Innallaha karim yuhibbul karam wa ma'aliyal akhlaq wa yubghidu sifsafaha. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kemurahan, kedermawanan, dan akhlak yang mulia, serta menyukai kedermawanan dan menyukai akhlak yang mulia serta membenci akhlak yang rendah. Jadi Allah itu menyukai akhlak yang mulia. Ya, Dia Maha Pemurah, menyukai orang yang pemurah, orang yang dermawan, dan menyukai, mencintai akhlak yang mulia serta membenci akhlak yang buruk. Ini jangan mentang-mentang, ya. Jangan mentang-mentang kita lebih besar, kita lebih tinggi posisinya, kita lebih hebat jabatannya, strata sosialnya, kemudian kita
adigang, adigung, adiguno. Apa tuh? Sombong, semena-mena kepada orang lain. Mentang-mentang kita lebih kaya, kemudian kita tidak berakhlak baik atau menzalimi orang lain. Dan ini Allah benci orang yang punya akhlak rendah. Allah benci orang yang sombong. Allah benci orang yang kalau ketemu orang lain cemberut. Ya, Allah membenci orang yang suka hasad, suka marah-marah kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Ya, Allah tidak suka, dan Allah menyukai akhlak yang baik. Hadis yang lain mengatakan inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinakum akhlaqan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya pada hari kiamat denganku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, disimak ini. Yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Luar biasa, akhlak yang baik memiliki kedudukan di sisi Rasulullah pun dicintai oleh beliau, dan kedudukannya atau tempat majelisnya di hari kiamat lebih dekat kepada beliau. Yang kelima, akhlak yang baik memiliki bobot yang berat dalam mizan, dalam timbangan pada hari kiamat. Nah, kita ingat ya, di hari kiamat itu nanti ada mizan, timbangan. Yang timbangan itu seperti kalau digambarkan itu ya seperti timbangan yang ada di sini, cuman besarnya, kualitasnya dan lain sebagainya tidak sama. Ya, cuman dia menimbang yang baik dan yang buruk. Dan akhlak yang baik ini mempunyai bobot timbangan yang sangat berat. Ya, yang sangat berat. Yang ini artinya kalau timbangan kebaikan itu berat, lebih besar, berarti dia selamat. Ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasanin wa innallaha la yubghidul fahishal badi'ah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Ya, baik. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan apa? Akhlak yang baik. Jadi kalau kita pengen timbangan kebaikan kita di akhirat lebih banyak, lebih besar, lebih berat, maka kita bisa membiasakan diri dengan akhlak yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sekali lagi Rasulullah mengingatkan bahwa Allah membenci orang yang berakhlak rendah, berbicara keji dan kotor. Ya, tadi jangan sebentar berbicara keji dan kotor. Yang keenam, ya 2 poin lagi, akhlak yang baik dapat mengantarkan ke dalam surga. Ternyata banyak banget ya keutamaannya. Ya, mulai dari 1 sampai 7 di sini katakan. Yang keenam, akhlak yang baik dapat mengantarkan ke dalam surga. Ya, Rasulullah SAW bersabda, taqwa Allah wa husnul khuluq. Nah, ini ketika beliau ditanya apa kebanyakan yang dapat menyebabkan orang masuk surga, beliau mengatakan taqwa Allah wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Wa su'ila an aksari ma yudkhilun nasan nar, dan kemudian beliau ditanya tentang apa yang kebanyakan memasukkan manusia ke dalam neraka. Faqala, beliau menjawab, al-famu wal farj, yaitu mulut dan kemaluan. Ya, beliau ditanya tentang yang kebanyakan memasukkan orang ke dalam surga, beliau mengatakan takwa Allah, takwa kepada Allah, dan husnul khuluq, berakhlak yang baik, akhlak yang baik. Ya, ini. Dan sebaliknya yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka adalah mulut. Bapak dan Ibu sekalian, hati-hati. Ya, mulut kita terkadang gampang saja, enteng saja kita menggibah orang. Ya, kemudian apalagi sampai menuduh orang, mengadu domba. Ya, dalam hadis ada ketika Rasulullah melintas si kuburan, ya,
Ada dua kuburan, ada dua orang dalam kuburan itu sedang disiksa, sedang diadab. Ya, beliau mengatakan dia diadab bukan karena hal yang berat untuk ditinggalkan. Ya, akan tetapi dia diadab yang satu, orang yang tidak hati-hati dengan air seninya, air kencingnya, dia tidak menutupinya. Ya, baik dia mungkin kencing sembarangan di tempat terbuka atau dia tidak menutupinya sehingga terkena pakaiannya, terkena badannya. Yang kedua, orang yang keluar dari rumahnya dia mengadu domba orang lain. Ya, kepada si A dia berbicara seperti ini menjelekan si B, kepada si B dia berbicara seperti ini menjelekan si A. Ya, walaupun ini kebenaran, dia menyampaikan apa yang ada realita di B ya kepada si A, ya kemudian dia menyampaikan realita si A kepada si B tentang keburukan-keburukannya atau tentang hal-hal yang dapat mengadu domba. Maka ini termasuk adu domba yang diancam diadab. Gitu ya. Nah ini. Kemudian yang ketujuh, akhlak yang mulia dapat menambah umur dan menjadikan rumah menjadi makmur. Nah ini yang di dunianya, kalau orang yang berakhlak mulia pasti meraih banyak sekali kebaikan. Ya kalau kita terbiasa berakhlak baik kepada orang lain, kepada tetangga kita, ya tetangga yang dekat ataupun yang jauh, kalau kita terkena musibah rumah kita dan sebagainya, insya Allah pasti segera orang lain menolong kita. Ya, kalau ada apa-apa orang lain pasti simpati kepada kita. Ya. Nah ini, jadi di dunia pun akhlak mulia ini akan meraih banyak kebaikan. Ya Rasulullah SAW bersabda, wa husnul khuluq, wa husnul jiwar ya'murani diyar wa yazidani fil a'mar. Akhlak yang baik dan bertangga yang baik, keduanya itu menjadikan rumah makmur dan menambah umur. Ya, ini boleh jadi menambah umur beneran, gitu ya. Atau yang dimaksud dengan menambah umur ini adalah kehidupannya itu berkah, gitu. Sehingga seolah-olah walaupun umurnya pendek tapi kebaikannya banyak. Ya, seperti itu. Ini dengan akhlak yang mulia, husnul khuluq. Pasti kalau kita berakhlak baik dengan tetangga, maka insya Allah rumah kita juga menjadi makmur. Gitu ya. Kalau kita akhlak baik, sebentar tetangga nganterin sesuatu, nganterin makanan, nganterin oleh-oleh, gitu ya. Tapi sebaliknya kalau akhlak kita kurang baik kepada tetangga, iya, boro-boro ketemu aja, ya walaupun tetangga, kalau akhlaknya kurang baik biasanya ketemu aja nggak disapa. Nah ini yang dapat disampaikan tentang bagaimana keutamaan akhlak mulia, dan Rasulullah adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Ya kita bisa lihat dalam berbagai riwayat beliau itu sangat luar biasa. Ya sangat pemaaf, akhlaknya mulia, sangat dermawan. Ya suka membantu orang lain, menyambung silaturahmi dan seterusnya. Yang tentunya tidak bisa disampaikan karena waktunya terbatas. Dan pada kesimpulannya kita harus berusaha untuk menerapkan akhlak mulia supaya pahala kita terus mengalir secara tidak sadar. Ya hanya dengan berakhlak mulia kepada orang lain. Seperti tadi disampaikan, suka membantu, menyapa orang lain dengan wajah berseri, ya sapa salam, kemudian tidak menyakiti orang lain, ya, memaafkan kesalahan orang lain dan seterusnya. Semua yang baik itu akhlak mulia. Ya, dan ini bisa diusahakan Bapak dan Ibu sekalian. Jangan alasan berhujah bahwa oh kayaknya aneh itu sudah diciptakan punya akhlak atau sifat yang temperamen misalkan, mudah marah. Emang kan orangnya begitu gitu. Ya, seolah-olah itu padahal ini bisa diusahakan. Makanya akhlak mulia itu memang adanya pemberian dari sononya, memang orang itu sudah sabar, orang itu sudah pemaaf, gitu kan. Ada juga yang bisa diusahakan. Berapa banyak orang yang tadinya luar biasa, mungkin preman yang paling berat, paling kasar, tapi begitu dapat hidayah dia berusaha, akhirnya dia menjadi orang yang paling lembut, orang yang murah senyum. Kan begitu. Ya seperti dalam hadis dikatakan, "Waman tasabbara, waman yatasabbar, waman yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa yang berusaha untuk sabar,
walaupun dia sebenarnya bukan orang yang sabaran, maka Allah akan berikan kesabaran kepada dia. Artinya, ya, kesabaran itu bisa kita usahakan, sabar gitu. Pun demikian akhlak yang mulia, maafkan. Ya, jangan hasad, jangan menyakiti orang lain, berbuat baik kepada orang lain dan seterusnya, itu bisa diusahakan. Ya, nah di sini masing-masingnya ada keutamaan. Kalau yang dari sananya punya akhlak yang baik, pemaaf, penyabar, ya tadi, ya ini punya keutamaan. Dan yang tadinya bukan pemaaf, bukan penyabar, tapi berusaha untuk sabar dan pemaaf dan seterusnya, berusaha untuk berakhlak baik, ini pun punya keutamaan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan Kang MC. Mohon maaf ini tidak ada pertanyaan, sebab setelah ini masih ada tugas lagi Stadium General di Hasmi Kabupaten Selatan ya. Sebentar lagi menggunakan soalnya ya. Mungkin jam 7 lah paling lambat, harus persiapan terlebih dahulu. Jadi mohon maaf, memang kalaupun ada pertanyaan paling Bapak Jun yang nanya gitu. Nanti kita bisikin di sana di belakang. Paling pertanyaan 1-2 yang lain gak kejawab gitu kan, yang gak bertanya, jadi sama aja. Mudah-mudahan yang disampaikan ini intinya bisa diserap lah oleh kita. Nanti bisa dimurojaah kembali dalam banyak sekali artikel-artikel tentang ini. Ya, tapi insya Allah jangan menyimak, kita akan lebih, mudah-mudahan lebih kuat. Sebab kalau sudah baca sendiri, kita yakin gak akan baca gitu ya. Saya sendiri termasuk orang yang tidak rajin membaca, padahal membaca itu gerbangnya ilmu, dan masya Allah luar biasa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, sebelum saya kembalikan kepada MC, dari saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.